Membangun ibu kota negara yang baru di kawasan yang masih perawan tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar, karena kota Roma pun tidak dibangun dalam sehari. Bukan pula seperti dongeng Bandung Bondowoso yang membangun Candi Prambanan dalam semalam. Kawan muda, program pembangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara yang bakal menjadi ibu kota negara RI di Kalimantan Timur bukan lagi sekadar wacana. Aturan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaannya telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 setelah melalui pembahasan panjang di DPR RI serta menyerap berbagai aspirasi masyarakat. Walhasil, siapapun yang terpilih menjadi Presiden RI pada Pilpres 2024 mempunyai keterikatan untuk melanjutkan pembangunan IKN sesuai amanat undang-undang tersebut. Apalagi karena pembangunan IKN pun telah menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2025-2045 yang juga dikenal sebagai Visi Indonesia Emas 2045. Dari semua paslon Capres-Cawapres yang berkontestasi pada Pilpres 2024, hanya paslon Prabowo Gibran yang secara tegas berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN seperti yang termaktub dalam poin ke-13 dari 17 program prioritas pasangan Capres-Cawapres ini. Pada poin tersebut, pembangunan IKN diselaraskan dengan program pemerataan ekonomi. Karena salah satu tujuan pembangunan IKN adalah memperluas pusat-pusat kegiatan ekonomi yang selama ini tersentralistik di Jakarta. Pembangunan IKN bermula dari gagasan Presiden Joko Widodo yang ingin memindahkan ibu kota negara dari Jakarta karena beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi sudah terlalu berat. Keinginan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah Kalimantan sebenarnya sudah muncul sejak era pemerintahan Presiden Soekarno. Dan keinginan tersebut baru dapat direalisasikan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo setelah melalui berbagai kajian ilmiah dan diskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang pada akhirnya bermuara dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sebagai payung hukum program pembangunan IKN. Membangun ibu kota negara yang baru di kawasan yang masih perawan tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar, karena kota Roma pun tidak dibangun dalam sehari. Bukan pula seperti dongeng Bandung Bondowoso yang membangun Candi Prambanan dalam semalam. Proyek pembangunan IKN menurut Presiden Jokowi membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 tahun mendatang. Meskipun pembangunan infrastrukturnya sudah mulai dikerjakan sejak sekarang. Dengan kata lain, proyek pembangunan IKN baru bisa dirasakan hasilnya oleh generasi mendatang. Setidaknya generasi milenial dan zilenial, bukan untuk generasi sekarang. Untuk itu dibutuhkan pemimpin yang memiliki kesabaran, kerelaan, dan keberanian tinggi guna melanjutkan pembangunan IKN pasca pemerintahan Presiden Jokowi. Dan untungnya ada Prabowo Gibran yang dengan tegas tanpa keraguan sedikit pun berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN. Pembangunan IKN tidak terbatas pada pembangunan istana negara seperti yang sering dinyinyiri banyak kalangan. Pembangunan istana negara yang sekarang masih berjalan hanya merupakan tonggak atau tahap awal pembangunan IKN agar hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-79 pada bulan Agustus 2024 dapat diselenggarakan di IKN untuk mengukuhkan IKN sebagai ibu kota baru Republik Indonesia.
Sementara pembangunan infrastruktur lainnya akan dilakukan secara simultan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang akan dilanjutkan oleh Prabowo Gibran akan dibarengi dengan pembangunan sejumlah kota inovasi di berbagai wilayah Indonesia. Kota-kota tersebut akan dijadikan pusat-pusat industri teknologi berbasis digital dengan menggunakan inovasi digital karya anak bangsa. Sementara IKN akan berfungsi menjadi pusat ekosistem digital yang berkoneksi dengan kota-kota inovasi tersebut. Lalu sejumlah kota, kabupaten, dan desa-desa di Indonesia akan dibagi menjadi akselerator, stabilisator, dan dinamisator serta basis produksi. Ada 98 kota di Indonesia yang akan menjadi akselerator pembangunan ekosistem digital dan 46 kabupaten yang akan menjadi stabilisator dan fasilitator untuk menjaga keberlanjutan ekosistem. Berikutnya, sekitar 74.961 desa akan menjadi dinamisator dan basis produksi. Selain itu ada 10 kota inovasi yang didesain Prabowo Gibran dan IKN menjadi salah satunya yang akan dijadikan pusat industri genom, lalu 2 kota di Sumatera untuk industri chips dan nanoteknologi, serta industri lot dan sensor, serta 3 kota di Jawa untuk industri AI dan teknologi komputasi, industri mobile devices, industri robotics, dan autonomous vehicle. Kemudian Bali untuk industri human computer interface dan media sosial, Sulawesi untuk industri bioteknologi dan agriculture, Maluku untuk energy storage dan industries, dan Papua untuk industri satellite dan connectivity. Rencana yang sangat jelas dan rinci ini menandakan bahwa Prabowo Gibran memang sudah sangat siap membangun Indonesia menjadi negara maju dengan mengembangkan dan memperkuat teknologi digital sesuai tantangan zaman, sehingga seluruh wilayah Indonesia bisa terhubung secara global. Sampai di sini dulu kawan muda. Salam Minmot. Prabowo Gibran, Man of Our Time.